Banyak sekali orang bertanya, Pak, kenapa rezeki saya seret, rezeki saya mampet, usaha saya nggak lancar, bisnis banyak masalah, keluarga banyak masalah. Nah, di sini saya kali ini akan membahas satu penghambat terbesar pintu rezeki Anda. Saya kalau mau ibaratkan, rezeki itu seperti orang yang selalu mengetuk pintu rumah Anda. Orang yang mengetuk pintu rumah Anda itu ibaratkan rezekinya sudah masuk. Dia setiap kali mengetuk pintu rumah Anda, setiap saat. Tetapi masalahnya tidak ada yang membukakan pintu. Sehingga bagaimana pintu itu tidak terbuka, bagaimana orang yang mengetuk pintu Anda itu bisa masuk ke dalam rumah. Ya, Anda sadar atau tidak bahwa setiap hari ada orang itu mengetuk pintu rumah Anda. Ini sebuah perumpamaan ya, bukan orang beneran ya. Tetapi rezeki itu seperti itu. Tetapi permasalahannya banyak. Kenapa nggak ada orang yang bukakan pintu? Karena mungkin tidak ada orang di rumah. Atau yang kedua mungkin belnya tidak bunyi. Atau yang ketiga, orang yang mengetuk pintu itu di saat yang tidak tepat, Anda lagi tidur. Singkat cerita, Anda tidak siap membukakan pintu. Kalau Anda mendengarkan banyak motivator di seluruh dunia, apa maksudnya keberuntungan? Keberuntungan itu bertemunya antara kesempatan dan persiapan. Ya, jadi ketika kesempatan itu datang, Anda siap mengambil keberuntungan. Contoh, hari ini dijual sebuah HP ya baru, Samsung Note 8 contohnya, harga pasaran 13 juta. Tiba-tiba ada seorang miliarder, dia memenangkan hadiah lucky draw. Dan dia berhak, dia ingin sekali Samsung Note 8 ini tidak dipakai sendiri, tapi dia berniat sumbangkan. Dan dia sumbang dengan harga yang sangat murah, contohnya dijual 50%. Nah itu peluang kan? Ya, itu rezeki kan? Jadi Samsung yang harganya 13 juta, dijual cuma 6,5 juta. Dan akhirnya pertanyaan saya, siapa yang siap menerima rezeki tersebut? Nah, yang siap adalah orang yang bawa uang cash. Atau yang kedua, siap dan tahu ada berita tersebut. Karena banyak orang tidak tahu berita tersebut. Jadi faktornya itu banyak sekali. Ketiga, Anda punya kenalan orang seperti itu. Jadi faktornya ini banyak sekali. Jadi yang namanya rezeki itu sebetulnya setiap saat seperti orang mengetuk pintu. Dan dia sudah siap di depan pintu Anda. Tetapi Anda tidak siap membukanya. Ya, Anda itu harus sadar bahwa rezeki itu sebetulnya tidak kemana-mana. Rezeki itu sudah ada. Ya, saya mau kasih perumpamaan seperti ini lagi. Kalau Anda sekarang saat ini berbisnis, mungkin Anda bisnis catering contohnya. Anda mungkin hari ini rezeki, bisnis catering Anda rame. Ada satu project atau ada satu acara, mungkin catering Anda dipesan 50 kotak. Wah, seneng banget. Nah, tetapi sadar nggak? Sebetulnya ada sebuah catering yang bisa melayani 5.000 kotak. Kenapa Anda kok cuma batasannya 50 kotak? Nah ini pertanyaan saya sekarang, apa sih bedanya Anda dipesan 50 kotak sama 5.000 kotak? Itu pasti ada penghambatnya. Apakah rasa Anda tidak lebih enak dari yang 5.000 kotak? Saya yakin juga tidak. Apakah mungkin dari segi harga Anda lebih mahal? Saya rasa harga Anda mungkin bisa bersaing. Tapi pertanyaan saya, kenapa ada orang lain bisa terima 5.000 kotak, Anda cuma terima 50 kotak? Ada juga orang menjual suplemen, contohnya. Ada orang satu hari bisa menjual 5 botol, tapi ada satu orang bisa menjual 500 botol. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa Anda hari ini, padahal jual suplemen yang sama, harga yang sama, kenapa ada orang bisa jual 500 botol, Anda cuma jual 5 botol mungkin? Nah, ini pertanyaan saya adalah, di manakah letak penghambat rezeki Anda? Ada satu penghambat utama Anda, yaitu lagi-lagi soal mindset. Ya, saya ulangi, mindset. Loh, Pak Chandra, kayaknya di semua video Pak Chandra Pak Chandra udah membahas semua masalah mindset. Yes, tapi saya akan bedah. Di sini ya saya lebih kepada mindset penghambat. Ya, selama ini kan saya lebih kepada mindset, kenapa kok Anda kaya dan miskin, kemudian mindset pengusaha dan mindset karyawan, kemudian mindset miliarder sama mindset orang-orang menengah ke bawah. Tapi kali ini saya bicara soal mindset pengusaha, tapi kenapa ada orang yang orderannya sedikit, ada orang yang orderannya banyak. Ternyata salah satu kata kuncinya adalah mindset ini berbicara soal penghambat rezeki. Itu ada 3 yang saya mau bedah. Nah ini saya singkat dengan namanya EPO, ya gampang ya, EPO, ya EPO. Nah E yang pertama adalah ego. Nah setiap manusia itu punya ego. Ego itu berbicara soal setiap manusia itu punya ego.
entah Anda itu merasa lebih hebat, Anda merasa lebih pinter, sehingga Anda enggan untuk belajar dengan orang lain, Anda merasa diri Anda itu titelnya lebih tinggi, Anda merasa Anda sarjana, sedangkan orang yang orderan 5.000 cuma lulusan SMP, Anda mungkin merasa egonya lebih hebat, terus mungkin Anda merasa ego Anda itu lebih tinggi, contohnya Anda ini berasal dari keturunan orang tua yang punya nama yang lebih terkenal, sedangkan itu yang 5.000 namanya nggak terkenal. Nah, ego ini menghambat. Sehingga ego ini membuat Anda enggan untuk belajar. Padahal belajar itu adalah proses seumur hidup yang tidak boleh ada kata hentinya. Nah, ego ini seringkali menghambat Anda untuk mau maju. Ya, entah itu ego dalam hal apapun. Ya, sehingga ego Anda juga mau belajar dari kompetitor Anda. Padahal kita sadar bahwa kompetitor itu sebetulnya bukan musuh. Kompetitor itu adalah sebuah partner menurut saya. Partner untuk kita menguji kemampuan kita. Ya, Anda lihat perlombaan lari, kenapa lintasannya 8? Anda lihat pertandingan renang, kenapa lintasannya 8? Mereka itu bukan kompetitor, mereka itu partner, supaya Anda bisa menciptakan rekor yang lebih baik. Sama juga di dalam dunia bisnis. Kalau Anda hari ini tidak punya partner tanding, tidak punya kompetitor, Anda bisa teruji untuk punya kemampuan lebih nggak? Nggak akan. Anda tidak akan lebih inovatif, Anda tidak akan lebih kuat, Anda tidak akan lebih struggle, Anda tidak akan lebih bertumbuh kalau Anda tidak punya kompetitor. Nah, salah satunya yang menghambat Anda maju adalah ego Anda. Oke? Nah, mindset yang kedua, mindset penghambat yang kedua adalah past. P. Past itu adalah masa lalu. Nah, Anda ini selalu berkaca pada pengalaman masa lalu dan pengalaman Anda sendiri. Padahal sadarkah Anda, pengalaman kita itu sangatlah terbatas. Ya, sehebat-hebatnya Anda, sepengalaman-pengalamannya Anda tetap terbatas. Karena apa? Jauh lebih banyak adalah pengalaman orang lain. Karena apa? Setiap orang punya pengalaman. 10 orang punya 10 pengalaman. 100 orang punya 100 pengalaman. Dan kalau Anda cuma mengaca pada pengalaman Anda sendiri, contohnya, saya ini dari kecil sampai besar orderan paling banter 50 bungkus. Kenapa? Saya ini pernah coba lebih tapi mandek-mandek, mentok-mentok cuma 50 bungkus. Nah, Anda ini cuma berkaca kepada pengalaman Anda masa lalu. Tetapi Anda tidak pernah mau mengaca, kenapa kok orang itu bisa sampai 5.000 bungkus. Padahal mungkin jangan-jangan dia juga dulunya pernah 50 bungkus juga. Bahkan pernah 5 bungkus, bahkan mungkin jangan-jangan pernah bangkrut mungkin, tapi sampai hari ini bisa 5.000 bungkus. Dan Anda belajar cuma dari pengalaman diri Anda sendiri. Anda tidak mau belajar dari pengalaman orang lain. Sehingga past atau masa lalu Anda itu menghambat Anda maju. Nah, mindset penghambat ini yang kedua. Nah, mindset penghambat yang ketiga adalah O. O itu adalah ourself, diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri inilah yang seringkali ya menghancurkan, bahkan menghambat diri kita ini mau maju. Diri kita ini seringkali tidak mau merendahkan hati. Kalau kita melihat ada orang lebih sukses, bolehkah kita merendahkan hati untuk kita ingin belajar dari dia? Kalau kita lihat ada catering lain yang lebih berhasil, datanglah, berteman, belajar, ya kan? Lihat strategi pemasarannya, lihat cara pemasarannya, lihat bumbu yang diracik, ya kan? Bukannya merasa disaingi, tapi kita harus merendahkan hati. Nah, sedangkan ada pribadi-pribadi yang justru malah bukannya belajar, tapi malah menghambat rezeki orang lain. Ourself. Contohnya, wah, saya hambat rezeki dia karena dia mengambil semua customer saya. Saya berikan dia, mungkin saya santet mungkin ya, kalau di Indonesia. Atau saya kasih guna-guna. Atau saya mungkin bikin cara supaya usaha dia jadi sepi. Nah, iri hati Anda ini membuat orang lain rezekinya tertutup. Ya, sehingga Anda mematikan usaha orang lain. Nah, itu ourself. Nah, ini kembali lagi kepada mindset. Ya, Anda menggunakan cara-cara yang tidak, menurut saya tidak profesional, cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak gentleman, ya, untuk menghambat rezekinya orang lain. Nah, itu salah satunya ourself. Akhirnya mindset seperti ini cenderung Anda menggunakan cara-cara licik, cara-cara kotor, cara-cara yang tidak fair untuk menghambat rezeki orang lain. Padahal, sadarkah Anda dengan Anda menghambat rezeki orang lain, secara nggak langsung Anda sudah menanam benih kebencian, menanam benih iri hati, menanam benih penghambat rezeki yang lebih besar pada diri Anda. Saya juga banyak menemui orang yang usahanya laris, tapi uangnya nggak pernah dipegang terus.
Saya juga banyak menemukan orang yang usahanya besar, karyawannya banyak, pelanggannya nggak habis-habis, tetapi rumah tangganya cekcok terus. Anaknya sakit terus. Anda tahu kenapa masalahnya? Yaitu tadi, pasti ada yang salah dengan O, ourself. Nah, punya cek, ternyata mungkin usahanya dicarakan dengan cara-cara yang kurang fair, kurang pas, kurang tepat. Sehingga energi dan vibrasinya itu juga sangat tidak baik. Jadi kalau mindset Anda dari 3 yang saya bedah tadi ini bisa diperbaiki, niscaya penghambat tersebut hilang, orang yang mengetuk pintu, suatu saat, setiap saat kapanpun siap Anda tampung, rezekinya siap akan masuk.